Pemirsa, usut tuntas tragedi Kanjuruhan terus disuarakan oleh masyarakat. Pekan ini polisi masih memeriksa para tersangka kasus tragedi Kanjuruhan, tapi belum menahan mereka. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi langsung dari Malang, Jawa Timur. Kita ke Anwar. Ya, Anwar, setelah rekomendasi TGIPF diserahkan ke Presiden, apakah ada tanggapan dari para supporter di Malang? Ya, Yohana, memang secara kolektif begitu dari kelompok supporter belum memberikan tanggapan secara resmi terkait dengan poin-poin rekomendasi dan juga kesimpulan yang tadi dilaporkan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF kepada Presiden Joko Widodo. Namun tadi kami sempat menemui sejumlah supporter yang masih terus berdatangan ke Stadion Kanjuruhan untuk berdoa begitu sekaligus juga untuk tabur bunga untuk mengenang 132 orang yang meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Dan rata-rata memang supporter yang kami temui dan juga masyarakat yang kami temui menginginkan agar PSSI sebagai federasi ya dan juga dari pihak kepolisian berbenah begitu, dan mereka berharap tidak ada lagi kejadian serupa yang terjadi di kemudian hari. Dan yang paling penting yang menjadi aspirasi dari masyarakat juga adalah usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Dan ini tidak hanya disampaikan oleh masyarakat secara lisan dan juga para supporter tentunya. Kami juga melihat tulisan-tulisan yang menyebutkan dan meminta untuk kasus atau tragedi Kanjuruhan ini segera diusut tuntas. Tidak hanya di kawasan Stadion Kanjuruhan, tapi juga di sepanjang jalan kami melihat ada spanduk-spanduk mulai dari Kota Malang sampai ke Kabupaten Malang. Usut tuntas ini yang menjadi keinginan besar masyarakat dan juga para supporter khususnya di Malang ini sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi ada beberapa poin yang disampaikan TGIPF dalam kesimpulan dan juga rekomendasinya. Yang pertama yang berkaitan juga dengan gas air mata. Memang yang dikatakan tadi bahwa penyebab utama kematian massal ini salah satunya adalah karena gas air mata atau utamanya karena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian yang saat itu berjaga di dalam stadion. Nah, ini juga menjadi hal yang kami temui begitu sejak kami datang ke Malang dan menerima kesaksian dari sejumlah korban ataupun juga para supporter yang malam itu menonton pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Dan kondisi dari jenazah pun kalau kita lihat begitu ya, ini sesuai juga dengan temuan Komnas HAM, ada perubahan warna lalu kemudian mata yang memerah, begitu pula dengan korban luka yang saat ini dirawat ataupun juga yang saat ini masih berada di rumah, yang sudah berada di rumah. Nah, kalau kita bayangkan ketika ada semprotan gas air mata lalu kemudian para supporter atau penonton mencoba untuk keluar dari stadion, sedangkan pintu-pintu ini terbuka sedikit sehingga terjadi penyumbatan, terjadilah situasi yang mengerikan seperti yang digambarkan oleh tadi Ketua TGIPF Mahfud MD. Dan salah satu saksi bisunya adalah gerbang atau gate 13 Tribun Ekonomi yang berada di belakang saya. Lalu kemudian juga tadi yang disampaikan adalah PSSI harus bertanggung jawab. Ini adalah menjadi suara juga dari masyarakat. Salah satu yang menyuarakan ini adalah tersangka yang merupakan Ketua Panpel Arema FC versus Persebaya yaitu Abdul Haris. Sejak awal ia melalui penasihat hukumnya mengatakan bahwa pertandingan ini penyelenggaranya adalah kinerja kolektif, sehingga jangan hanya Pampel yang disalahkan, tapi juga federasi dalam hal ini PSSI juga harus bertanggung jawab. Itu adalah beberapa poin begitu yang kami tangkap dalam perkembangan di lapangan khususnya di Stadion Kanjuruhan ini, Yohana. Nah, lalu kemudian untuk penyidikannya sendiri, sudah sejauh mana dan apakah ada tersangka baru? Ya, Yohana, sepanjang pekan ini penyidik baik dari Bareskrim dan juga dari Polda Jawa Timur ini masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton baik kepada tersangka ataupun juga kepada para saksi yang saat ini juga masih diperiksa untuk kelengkapan berkas para tersangka. Nah, misalnya pada hari Selasa kemarin ada 2 orang yang diperiksa yaitu Ketua Pampel Abdul Haris lalu kemudian Security Officer Suko Sutrisno yang bertanggung jawab. Harusnya mereka membuat untuk keamanan begitu, dokumen keamanan dan juga keselamatan serta penilaian resiko, namun itu tidak dilakukan. Lalu kemudian juga diperiksa Direktur Utama PT LIB yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Ahmad Hadian Lukita yang berkaitan dengan verifikasi dari stadion yang terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan juga terkait dengan jadwal pertandingan yang tetap dilakukan pada malam hari padahal ada permintaan untuk dimajukan pada sore hari. Selain itu 3 anggota polisi yang bertanggung jawab dengan adanya gas air mata di dalam stadion dan juga penembakan gas air mata. Di antaranya adalah Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, lalu kemudian Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan juga dari Brimopolda Jawa Timur yaitu
AKP Has Darmawan ini juga sudah diperiksa. Namun keenamnya ini masih belum ditahan dan pemeriksaan saksi-saksi juga masih terus dilakukan termasuk dari PSSI. Kemarin juga ada Ketua Komdis begitu ya Erwin Tobing yang juga hadir untuk melengkapi berkas dari Ketua Panpel, lalu kemudian ada juga dari manajemen Arema FC, termasuk juga dari perwira polisi yang diperiksa selama sepekan ini. Lalu kemudian kemarin kita melihat ada olah TKP yang kembali dilakukan, baik dari Inavis yang juga didampingi oleh Brigjen Pol Andirian, yang saat itu dalam jabatannya sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Dan minggu depan juga kemungkinan akan ada otopsi jenazah 2 orang korban dari tragedi Kanjuruhan yang menginginkan memang adanya otopsi. Dan kita akan lihat proses yang akan berlangsung pekan depan. Apakah kemudian akan ada penahanan terhadap 6 tersangka ini, dan tentunya kemungkinan untuk bertambahnya jumlah tersangka ini masih ada dan masih sangat dimungkinkan. Karena sejak awal begitu diumumkannya 6 tersangka, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa nantinya perkembangan penyidikan ini tidak menutup kemungkinan akan ada lebih dari 6 tersangka, baik dari pihak kepolisian ataupun juga dari sipil. Ini yang disampaikan oleh Kapolri. Pun kemarin disampaikan juga oleh Dirtipidum Brigjen Pol Andirian. Dengan adanya olah TKP, lalu kemudian penyidikan yang terus berlangsung dan pemeriksaan terhadap saksi, dimungkinkan juga akan ada tersangka atau nama-nama baru. Namun kami masih belum mengetahui kapan nama-nama tersebut akan diumumkan dan apakah dalam waktu dekat ini akan ada tersangka baru yang akan diumumkan. Namun kita akan melihat prosesnya seperti apa, karena memang aspirasi dari masyarakat adalah usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Yohana. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk laporan langsung dari Malang, Jawa Timur.